Bapak Muhammad Taufik sebagai PD selaku pengawas dari cabang dinas Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Sama-Sama beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Di sini perkenalkan saya Ibu Jumiati, SPD. Kami dari Assembler Certified Trainer ya, melakukan pembahasan mengenai sosialisasi pemanfaatan Assembler Edu dengan akun Belajar.id. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mengenal gitu ya Assembler Edu, atau baru tahu sekarang gitu, baru mendengar Assembler Edu ya. Jadi nanti kita akan mengulik bersama apa itu Assembler Edu ya. Jadi Assembler Edu itu adalah platform digital Bapak Ibu, platform edukasi yang membantu guru dan orang tua di sini dalam menghadirkan pembelajaran yang asik dan berkesan itu dengan visual 3D atau AR. Jadi nanti kita di sini akan menghadirkan media pembelajaran dengan menghadirkan objek-objek yang tadinya 3D gitu ya. Mungkin kita ingin mengetahui kerangka tubuh manusia itu seperti apa. Nah, kita akan menghadirkannya secara langsung di pembelajaran kita secara 3D dan augmented reality. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Kementerian di sini ya, jadi Assembler Edu itu telah meluncurkan kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pada tanggal 30 April. Itu di sini untuk memberikan akses gitu ya kepada seluruh guru di Indonesia dalam memanfaatkan Assembler Edu dengan menggunakan akun Belajar.id. Ya, jadi dengan adanya kemitraan ini, maka kita sebagai guru dengan pengguna akun Belajar.id, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Assembler Edu dengan lebih maksimal. Masalah dalam pendidikannya Bapak Ibu kita ketahui bersama adanya kesenjangan dalam pendanaan akses digital, kemudian mungkin metode pengajaran saat ini membuat siswa tidak tertarik gitu ya. Kemudian guru kekurangan waktu di dalam merencanakan pembelajaran. Nah, 3 masalah ini dicoba oleh Assembler Edu untuk menjadi solusi gitu ya. Ini nanti Assembler Edu akan menghemat waktu dalam mempersiapkan bahan ajar. Ada fitur-fitur untuk topik yang bisa disiapkan, yang bisa digunakan gitu ya, langsung. Kemudian ada fitur 3D-nya, visual 3D-nya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan objek kura-kura gitu ya, nah maka bisa ditampilkan. Nanti itu membuat aktivitas kelas itu lebih interaktif lagi. Ya, kemudian dilengkapi dengan coding yang berbasis blok 3D. Nanti inilah beberapa di antaranya potensi dari Assembler Edu yang bisa kita explore gitu ya. Apa sih augmented reality? Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ya. Misalkan augmented reality itu apa sih? Ya. Jadi augmented reality itu bagaimana menghadirkan objek-objek 3D itu ke dalam dunia real kita atau nyata di depan kelas, itu di depan meja ini kita hadirkan. Nah, itu ya. Itu adalah augmented reality. Seperti ini. Nah, bagaimana menghadirkan objek apa itu? Cumi-cumi ya. Nah, guru biologi bisa menghadirkan objek cumi-cumi. Nah, dengan penjelasan organ-organnya. Nah, nanti bisa kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Itu satu. Jadi pembelajaran kita itu akan menggunakan teknologi 3D ya, 3 dimensi dan augmented reality. Bahkan bisa di-embed ke presentasi Canva gitu ya. Nah, jadi presentasi kita itu ada objek 3D-nya gitu, yang bisa dilihat langsung oleh peserta didik. Itu gambarannya. Kita memahami
berkecimpung di bidang animasi gitu ya. Nah, untuk membuat satu proyek animasi itu waktunya sangat banyak gitu ya. Kemudian memakan biaya. Nah, itu digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk membuat satu proyek animasi itu aplikasinya itu memakan waktu sampai beberapa minggu gitu ya, beberapa dolar. Nah, dengan Assembler Edu kita bisa langsung memanfaatkannya dan kemudian disiapkan juga aset 3D yang banyak. Seperti ini, misalkan ini apa nih kalau guru biologi. Nah, itu ya ingin menghadirkan misalkan sistem pencernaan ya. Atau mungkin guru biologi atau geografi ingin menjelaskan tentang volcano, tentang gunung berapi gitu ya. Kan susah tuh kalau menghadirkan pergi ke gunung berapi sangat berbahaya ya. Ini akan dihadirkan langsung objek 3D-nya. Ya. Jadi guru olahraga ingin menghadirkan selain teori mungkin apa gitu, bisa dilihatnya. Nah, itu pemanfaatannya diantaranya ya. Nanti misalkan seperti ini energi ya, perubahan energi guru fisika, bagaimana perubahan energi dari gerak, dari panas menjadi gerak, menjadi listrik, menjadi cahaya, digambarkan seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Assembler Edu itu pembelajarannya adalah 3D, 3 dimensi, dan augmented reality. Jadi akan menghadirkan langsung ke di hadapan secara real atau nyata. Gitu ya. Untuk guru, jadi kita lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran, nanti kita bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Kemudian disiapkan pelajaran dan materi pengajaran siap pakai. Kemudian ada objek 3D yang bisa disematkan langsung ke Canva. Kemudian memungkinkan siswa berinteraksi dengan objek 3D-nya. Sedangkan untuk siswa, jadi di sini siswa bisa berkreasi dengan coding gitu ya. Nanti bisa membuat presentasi atau game-game gitu yang menarik. Untuk guru disediakan di Assembler Edu ada alat peraga digital. Alat peraga digitalnya sangat banyak, bisa digunakan untuk setiap mata pelajaran. Nanti disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya, alat peraga digitalnya. Kemudian ada tadi ya, untuk guru dan siswa ada 3D atau AR editornya. Jadi kita juga bisa membuat project sendiri gitu ya. Misalkan proyeknya belum ada, nah kita bisa lengkapi sendiri, sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ambil. Bahan ajar siap pakai ini semacam PowerPoint gitu ya, kalau di Microsoft atau Google Slide. Nah, ini jadi di Assembler juga disiapkan bahan ajar siap pakai, yang dimana di situ terisi ada fitur untuk 3D-nya, objek 3D-nya. Nah, ada visual coding. Nanti kalau kita sudah mengeksplor lebih jauh, di Assembler juga ada visual codingnya yang bisa digunakan karena dia berbasis blok aja. Seperti kemarin yaitu berbasis drag and drop gitu ya. AI to 3D ini sudah coming ya. Kalau waktu dibuat masih upcoming feature, sekarang sudah bisa. Jadi dari gambar foto yang kita masukkan itu menjadi objek 3D, itu sudah bisa digunakan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ketika kita mungkin mau menghadirkan objek, siapa yang tahu objek ini? Ya, patung ini kan sangat besar ya. Nah, kita tidak bisa mau menghadirkannya, maka kita bisa menghadirkannya dengan objek 3D tadi, gitu ya. Nanti ada objeknya, bisa kita buat, nanti kemudian ditampilkan. Kemudian untuk yang sangat kecil, misalkan sel, ya, nah ini bisa juga dihadirkan. Apa yang sangat jauh, planet, ya kan? Planet itu kan sangat jauh, tidak bisa kita menghadirkannya, maka kita bisa menghadirkan di dalam pembelajaran kita.
atau yang sangat berbahaya seperti tadi ya, menghadirkan volcano, gunung berapi, atau yang sangat mahal, mesin-mesin, misalkan mesin-mesin, atau yang sudah punah. Ingin menghadirkan dinosaurus bisa ya, jadi hadirkan di kelasnya. Sudah mendunia ya, jadi sudah digunakan oleh beberapa negara. Ini telah membantu banyak ribuan guru dan siswa di seluruh dunia mengajar dan belajar lebih efektif. Nah, jadi sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. Jadi dengan adanya tadi ya kerjasama kemitraan dengan Kemendikbudristek, kita sambut, kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan menggunakan akun belajar.id kita ya. Ini contoh karyanya, misalkan ingin membuat LKPD seperti ini, nah, nanti bisa ditampilkan seperti itu. Itu LKPD dengan gunung berapi. Jadi sebelumnya dihadirkan dulu tuh gunung berapinya di atas kertasnya. Ya itu di atas kertas, jadi tampilnya bisa di atas kertas, gitu ya. Bisa di objek-objek mana saja yang mau kita buat. Tampil di atas kertas. Di scan, jadi dia pakai scan barcode, nanti ada QR yang bisa di scan, nanti muncul di kertasnya. LKPD-nya kita print misalkan ya, di LKPD itu ada QR code-nya. Nanti ketika siswa itu men-scan barcode-nya, maka akan muncul di atas kertas LKPD tersebut. Mungkin seperti itu untuk sosialisasinya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja let's do it ya. Jadi kalau kita lakukan lebih terasa tuh manfaatnya. Ini Bapak Ibu, yang pertama tentu saja kita harus mendaftar dulu ya, mendaftar di Assembler Edu. Sampai aja scan barcode. Jadi tadi untuk munculkan barcode-nya, klik yang ini ya Bapak Ibu, yang flash it in your room. Nah seperti ini ya. Ya bisa kita coba cari lagi alat peraga yang lain. Misalkan kalau matematika nih, kan guru matematika, kita bisa misalkan pilih yang di sini, misalkan masih proses. Ya. Boleh untuk LKPD atau untuk presentasi juga bisa. Di materi presentasi kita selipkan objeknya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini ada parameternya kan. Nah, ini misalkan nilai ininya ditambah jadi 1. Nah, geser 1 dia gitu ya. Kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dieksplor lebih jauh. Saya akhiri, Utabi Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.